wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya, udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Nah, agenda kita hari ini yaitu ada bimbingan kelompok. Sebelum ke inti agenda bimbingan kelompok, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nabila Afifah sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Untuk mempelancarkan bimbingan kelompok kali ini, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya udah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok belum sih? Belum. Jadi kalian di sini kenapa kamu sudah tahu? Pernah dengar doang. Oh, tapi tahu nggak apa bimbingan kelompok itu? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, coba perkenalkan diri dulu ya. Kan tadi saya udah memperkenalkan diri. Sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri seperti sebelum-sebelumnya, yaitu memperkenalkan dirinya itu mengulang. Kayak ini memperkenalkan diri dulu, baru kamu mengenalkan diri tapi mengulang nama yang ininya dulu. Oke. Dari kamu untuk memperkenalkan diri. Kak? Nama, hobi aja deh. Kamu dulu kan? Oh, kakak dulu. Kamu dulu aja dusun ini. Kamu dulu kan, Kak? Katanya. Oh iya. Ada Kakak dulu kan? Kakak dulu. Iya, kakak dulu ya. Oke. Nama saya Nabila Afifah. Hobi saya menulis. Nah, sekarang lihat saudara. Nama kakak Nabila Afifah, hobinya menulis. Dan nama saya Gita Nisa, hobinya Apa? jajan, Kak. Oh, jajan. Ya. Lanjut sebelahnya. Nama saya Febri, hobi saya jalan-jalan. Ulangi Oh, nama iya. sebelahnya siapa? Dari kakaknya dulu ya. Oh ya, namanya Kak Nabila, hobinya menulis. Yang ini namanya Gita, hobinya jajan. Saya namanya Febri, hobinya jalan-jalan. Nah, next selanjutnya. Nama kakak Nabila, hobi menulis. Kakak Gita, hobi jajan. Kakak Febri, jalan-jalan. Dan saya Nita, hobi saya makan. Selanjutnya. Dari kakak Nabila, namanya Kak Nabila, hobinya menulis. Namanya Kak Gita, hobinya jajan. Namanya Kak Febri. Salah. Jajan kan ya? Jajan hobinya. Namanya Kak Febri, hobinya jalan-jalan. Namanya Kak Nita, hobinya makan. Nah, iya pantesan. Namanya Kak Wilda. Pantesan kecil. Nama saya Wilda, bukan. Oh, Hobinya bukan. makan. Hobinya jalan-jalan, makanya kurus. Oh, iya. Sama. Iya sama ya, makanya kurus. Oh, Olahraga. jadi orang yang sering jalan-jalan itu sudah olahraga Iya, ya. betul. Oke. Iya, itu tolong pencetin. Apa nih, Bil? Okein aja, okein. Masih berlanjut, tenang aja. Nah, sekarang kakak jelaskan dulu terlebih dahulu ya, apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dengan memanfaatkan interaksi antar satu sama lain untuk mengeluarkan pendapatnya dan bebas untuk mengekspresikan dirinya, serta tujuannya itu untuk mengembangkan potensi dari kalian. Nah, bimbingan kelompok itu mempunyai asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi terima kasih atas waktunya, kalian sudah sukarela untuk datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok, dan saya harap kalian terbuka atas pendapat kalian, atas ekspresi yang kalian ingin disampaikan atau diungkapkan. Dan saya mohon untuk ada yang kerahasiaan di sini, kalian mohon jaga sesuai dengan norma keaktifan juga. Sudah seperti itu. Topiknya itu kan bimbingan kelompok ada dua, yaitu ada bimbingan topik bebas dan topik tugas. Kakak mau nanya dulu nih, kita mau topik bebas atau topik tugas? Tugas itu apa? Bebas itu apakah? Perbedaannya. Dulu ya? Iya. Oke, topik tugas itu topiknya ditentukan dari kakak. Tema-tema yang terkait yang terkini, yang lagi hot-hotnya ditentukan dari kakak, dan kita bahas bareng-bareng. Kalau topik bebas itu topiknya dari kalian yang dimunculkan, tapi tetap kita bahasnya bareng-bareng. Jadi kita mau pakai topik bebas atau topik tugas? Saya usul, Kak. Oh iya. Menurut saya
topik tugas aja kak, soalnya udah sore jadi nggak bisa mikir mau bikin topik apa. Oh, baik. Ada lagi? Oh, Iya iya. kak, saya kak, ya kak topik tugas aja. Topik tugas saja. Oke, sebelumnya maaf ya, untuk aturan dalam bimbingan kelompok itu jika ingin mengeluarkan pendapat dan bertanya dan menjawab itu harap acungkan tangannya. Nah, ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya? Dari kakak kita sendiri mau topik bebas apa mau topik tugas? Topik apa sih tadi? Tugas itu dari topik saya. tugas aja kak biar cepet. Oh, topik tugas Iya. saja. Terus kalau kakak Dita, Wanita Topik bebas boleh. oh, tugas bebas bebas tugas. Kalau bebas apa? Iya, kakak yang tentukan Oh. temanya Kalau bebas tentang seks boleh. tentang seks. Tapi di sini apa ya? Lebih banyak votingnya yaitu topik tugas. Jadi dari kakak sendiri. Nah, dari kakak sendiri itu ingin mengeluarkan topiknya itu tentang quarter life crisis. Ada yang tahu nggak sih quarter life? Baru dengar Itu tahu. apa? Artinya kak, aduh. Masih Kalian SD. nggak pernah dengar quarter life Yang crisis? bahasa Inggris Iya. nggak ngerti. Itu bukan bahasa Inggris. bahasa apa, Ini Kak? Nora. Itu bahasa apa kak? Itu, Bahasa kekinian. Iya, bahasa Mandau. kekinian. Mandau. Jadi kan kita harus sesuai dengan topik, dengan Iya, tapi saya terkini. nggak tahu kak itu Oh, apa. belum pada tahu Baru ya. dengar, Iya, Kak. baru dengar kak. Oke, saya jelaskan dulu ya. Quarter life crisis itu di apa ya? Suatu proses atau suatu fase di mana kalian merasa kejenuhan atas apa yang kalian lakukan, apa yang atas kalian lakukan sehari-hari jalani hidup itu tuh. Kalian merasa kejenuhan dan membingungkan setelah ini apa dan setelah ini bagaimana. Jadi ya proses lagi jenuh-jenuhnya gitu tuh. Jadi intinya berarti- kejenuhan gitu. Iya, lagi merasa jenuhan, bingung apa ya, tahap ini mau ngapain, tapi ini harus bagaimana. Nah, kalian tahu nggak sih pada umur berapa biasanya quarter life crisis itu ini menyerang kalian merasakan? 20 tahun kak. Benar. Ada lagi? Ada lagi mengeluarkan pendapat? 18 mungkin kak. 18, benar juga. Ada lagi? Saya kak Iya, 17 juga udah mulai jenuh. 17. Kalau kamu? Masa-masa kelas 2 SMA tuh berapa sih? 18 ya. 18, 17. 17. Iya, 17. 17. Nah, sebenarnya dari setelah kita SD pun, setelah lulus SD, itu juga kita membingungkan kan, mau lanjut SMP atau MTS dengan ya kan, SMP atau MTS membingungkan masa sekolahnya, memilih ya. Nah, udah begitu, yang lebih kita rasakannya itu faktor setelah lulus setelah lulus SMA, bingung milih jurusan apa, mau di mana kuliahnya. Terus udah begitu setelah ini ada tuntutan mau kerja atau enggak dari orang tua, itu fase-fase terberatnya. Terus jangan lupa juga setelah lulus kuliah kita juga pasti mengalami fase quarter life crisis lagi, yaitu fase yang kedua, yaitu tetap sama setelah kuliah itu kita dipaksa untuk kuliah dulu kah lanjut kerja kah kan setelah kuliah kan, terus atau lanjut S2 ataupun lanjut atau ada yang menikah kali ya setelah S1 ya. Kan nggak tahu ya tuntutan seorang kan, terus di situ kita mulai merasakan kebingungan kembali dan merasa kejenuhan. Kok seperti ini ya hidup, kok gimana ya cara mengatasinya? Ada yang tahu nggak sih cara menghindari dari quarter life crisis? Kayak mengatasi kejenuhan dalam hidup, terus berproses, dibawa enjoy dalam hal Apapun itu. dalam menjalani hidupnya ya harus dibawa enjoy. Terus Bikin pusing. terus dari kakak Febri apa? Mas? Kalau menurut saya mencari hal baru sih ya, biar tidak jenuh gitu. Oke, jadi menurut kakak Febri dan kakak kita yaitu dalam sehari-hari melakukan hal sehari-hari dalam kehidupan itu dijalani dengan enjoy dan berusaha mencoba hal baru. Nah, ada lagi nggak yang bagaimana cara mengatasinya? Kayak kak Gimana? Kalau menurut saya sendiri mah, kalau biar nggak jenuh kayak
kumpul nggak sih bareng temen-temen kayak gitu tuh? Oh, bercerita-cerita ya, itu juga Salah satu sekali. ya sesekali lah ya. Enjoy bareng, Enjoy bareng ya, jalani bersama gitu ya. santai ikutin alurnya. Oh, terus kalau tapi pernah nggak sih kalian mengalami quarter life crisis untuk overthinking juga sampai ke overthinking? Oh, tiap hari. Saya mah jarang kak. Oh, jarang. Kalau kakak Febri apa? Kalau saya mah Diri sendiri nggak sih? sering sih kak. Oh, sering, ada yang sering overthinking juga. Jadi kejenuhan itu menyebabkan overthinking. Overthinking sih enggak kak. Jadi lebih kebanyakan ngelamun kak. Oh, ngelamun, tapi nggak ada yang dipikirkan. Enggak tahu mikirin apa kak. Bengong aja gitu ya. Kalau kakak Anita yang apa yang dalam sampai overthinking? Kayaknya kan kita lebih bahagia kan Iya. kalau yang malam itu Iya, nggak pernah saya tanya sampai ketawa-tawa ya, nih. aku nangis. Oh, nangis. Ya, emang ada juga sih orang yang mengalami kejenuhan itu Kosan. langsung. Oh, Kekosan. Tahu ya, tahu dapat kosan katanya. sekosan kan. Jadi Dulu, sekarang kan udah enggak. iya dia Tahu Ya iya. dulu. Iya tadi katanya Yang nggak bener sering atuh kenal. yang Iya pernah sekosan. Oh, pernah. pernah. Gamon lu, gamon. Oh, Orang tahu sih. oh, Iya dia close friend IG-nya tuh. Gue Udah. keluarin ya dari kalau tren. oh ini mah masalah pribadi kalau Iya. close friend. Ya cuma tahu nangis lah Iya. dia. Ada nggak sih yang Nggak tahu masalahnya mah kan. Iya. Terus ada nggak sih yang bapak sampai mengalami overthinking udah begitu kayak pasrah gitu tuh pengen berpikiran bunuh diri? Ada nggak dari kalian? Enggak, kalau bunuh diri enggak. Kayak kan udah nggak ada semangat hidup nih, udah jenuh banget. Terus memikirkan sampai overthinking, terus memikirkan ke apa sampai bunuh diri? Iya, enggak kak. Kayak enggak. Iya, kenapa? Kalau saya overthinking seperti itu enggak sih kak. Saya tuh lebih berekspektasi kalau ke depannya itu kayak gini gitu. Tapi enggak malah enggak sesuai gitu kak. Itu yang Kecewa. membuat saya jadi jenuh gitu, jadi bingung mau ngapain gitu kak. Oh, berarti Kak Febri ini terlalu tinggi menaruh ekspektasi dalam Iya. kehidupan sehari-harinya. Kan katanya kata orang kan mimpi mah harus Setinggi. tinggi-tingginya gitu. Iya, Kak Febri berhak kok apa mengekspektasikan mimpimu itu setinggi langit. Tapi ya jangan lupa, kita kan di kehidupan realita, ada realita yang harus kita hadapi. Iya kak. Ada lagi nggak yang sampai mau bunuh diri? Saya kak. Iya, kenapa? Enggak. Saya mah jarang overthinking orangnya kak. Biasanya kakak melakukan apa kalau biar Iya nggak bener kayak overthinking? kayak Febri ngelamun. Cuman nggak mikirin apa-apa. Kayak cuman kayak misalnya Flat ya, flat Kak. kayak misalnya terlalu datar. apa selanjutnya tuh kayak gimana nih, oh ya harus kayak gini nih, emang nih harus udah ditata nih rencananya kayak gini. Terus namanya alur ya, kadang sesuai ekspektasi, kadang enggak juga. Tapi kalau misalkan enggak juga, oh mungkin ada rencana lain, enggak sampai wah kok gini sih, kok gini, enggak Oh, kayak gitu. nggak sampai pasrah ya? Enggak pasrah, cuman sampai nggak oh ya udah pasrah. berarti mungkin ada cara lain apa ya, perlu dipikirin juga sih. Kalau saya kayak gitu, jadi nimbulnya nggak overthinking. Oke, saya simpulkan terlebih dulu ya. Iya. Berarti Kak Wilda itu lebih kayak lebih mengatasinya itu lebih ke enjoy. Yes. Walaupun sudah ada yang right. terjadi, Jalani jalani aja. aja gitu Hebat ya. kalian udah tahu. Berarti udah banyak ya batu iya. lompatannya. Lebih Iya. berlapang dada gitu. Iya. Kayak Sabar, Sabar. ya. Udah gitu, Soalnya nungguin orang, mungkin orang kenapa? nggak pernah sabar. oh, siapa tuh? Banyak Baik. orang yang lelet. Cepet lanjut. Lanjut Kak. Udah gitu, apa ya? Quarter life crisis itu kan sampai putus asa, bunuh diri, udah gitu jenuh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian punya ini nggak sih motivasi dalam hidup untuk atau seseorang dijadikan motivasi atau benda mungkin atau apa yang dalam motivasi ada nggak? Orang Orang siapa itu? Kamu juga? orang tua lah. Orang itu enggak, masya Allah. Beliau, jangan orang nyebutnya. Ah kok orang tua kan? Manusia gitu. Orang Oh manusia kan, iya, iya. ada Orang kan? tua bener kan? Iya. Iya. Orang Iya, tua. Kak Wilda. Jadi Apa motivasi yang utama dalam hidup Kawila itu motivasinya ada di orang tua, Iya. baktinya ya, Betul. anak terhadap orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua. Punya tuh. Punya. Punya. Masih lengkap alhamdulillah. Oh iya, masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau kakak Dita ada nggak orang yang untuk motivasi dalam menjalani hidupnya? Kan dulu. Kakak Nita yang ditanya. Pacarnya aja motivasinya saya gimana nih?
Kan harus saling ini Support. support system. Siapa ya? Tidak sesuai ekspektasi, nggak ada. Tidak ada. Terus kalau menjalani hidup sehari-hari Kalau bilang orang tua atau orang tuanya pengen A tapi saya kan pengen B, jadi kayak hidup saya tuh udah ditata sama orang tua gitu loh, jadi saya tidak bebas. oh berarti Kanita belum pernah mengekspresikan dirinya sendiri, Maksudnya? mengekspresikan dengan bebas dengan kemauan Kanita sendiri. Iya, kayak tidak sesuai jalan. Orang tua selalu bilang, orang tua mah selalu ngedukung, tapi whatever. Terserah. Gitu. Kembali lagi berarti Iya, whatever-nya jadi kita enggak. selagi itu baik mah ngedukung, selagi itu baik ngedukung. Tapi saya kuliah pun Ujung-ujungnya jurusan ya. bukan saya yang mau kok, ini ngikutin orang tua gitu. Apa-apa orang tua. Jadi tidak sebebas itulah masa depan saya. Tapi saya mohon Kanita juga untuk siap untuk menjalani hari-harinya sehari-hari, terus dengan lapang kan sajalah, semoga apa ya baktinya Bapak sebagai bukti untuk bakti kepada orang tua juga. Oke. Terus apalagi ya selain motivasi dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mau munculkan? Menambahkan. Iya, menambahkan yang berkaitan dengan diri sendiri. Sudah mungkin Kak? Kalau kalian kan biasanya kejenuhan nih, terus kalian biasa melakukan hobi gak sih? Mengatasinya ya. Heeh. Dengan hobi, dengan menyibukkan diri gitu. Oh, Kak. menyibukkan diri, Tidak terlalu overthinking. Dengerin musik. dengerin musik juga. Kalau Kan kalian hobinya jalan-jalan. hobi jalan-jalan, oh sesuai itu ya harus dilaksanakan ya. Iya, berarti ini wah masya Allah banget. Apa tadi? Ngaji kayaknya nih Kak. Selamatannya. Enggak. Kakak kalau jenuh ngaji ya? Enggak, saya mah Apa nggak nggak? ngaji. Apa? Salawatan. Bukan salatan. Kadang kalau lagi jenuh itu suka ngelamun, tapi nggak mikirin apa-apa. Apa ya? Hobinya apa ya? Masalah Ngelamun. mengatasinya. Hobinya yang ngebaca. Iya, mau membaca. Cuman Kan jenuh cowok membaca tuh. enggak jenuh. Ya kan namanya manusia kan beda-beda deh. Iya. Kalau Iya. ngebaca tuh nggak Siap. jenuh. Terus kalau jalan-jalan tuh jalan-jalan tuh enggak. Jalan-jalan itu kayak kan kalau tadi kan Kak Febri jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan mungkin bagi Kak Febri itu sangat menyenangkan ya, bagi saya juga menyenangkan. Mungkin ada aja yang selain jalan-jalan lah yang lebih ke tutup apa ya, kayak menulis, membaca gitu, kayak gitu. Memasak mungkin. Tapi kan ya memasak kan juga di dalam ruangan ya. Iya. Oke, sebenarnya tuh kalian berhak banget kan ya melakukan hobi kalian, terus menjalankan kehidupannya. Kalian juga tuh bukan kalian kan yang berhak bahagia itu yang paling utama itu diri sendiri dong pastinya, bukan orang lain ataupun pendapat orang lain. Jangan memikirkan terhadap lingkungan sekitar dulu, kalian harus mengutamakan diri sendiri dulu. Oh iya benar Kak, benar sekali. Terus kayaknya kalian udah pada Boring ngantuk. tau. Iya, Tes dulu. iya tes dulu Aus, ya. Kak. Kak, aus Eh, juga Kak. Aus. Tes Nanti Ada kita makanan jajan ya, nggak? tapi ntar bayar sendiri. Dikasih uang jajan sama Mama 5.000 dong. Oh, Masih gede, aku cuma 1.000. aku kamu berapa ayo? Kayaknya kakak kita banyak Mama ini. aku udah baik kan, ngasih Baik. jajannya gede. Oh, Bakal doang. alhamdulillah. Oke, kita pemanasan dulu ya. Ya, pemanasan. Kakak punya pemanasan kayak tepuk-tepuk gitu tuh nih. Ya, Oh. kakak Ini ngapain? Kan tahu anggotanya namanya Nita gitu ya. Iya, kakak Nita. Ingat berarti. Kenapa harus nit gitu lah? Untuk memperpendek aja gitu biar simpel. Soalnya paling semangat Kakak Nita ya, Kak. Tuh. Maaf Kak, kaki saya pegel banget. Untuk Disebutan bener kan enggak gerak kaki saya dari tadi. Kakak Willy. Dari tadi disebut Jadi sebentar Iya, boleh. Iya, kita mungkin meregangkan atau dingin konsentrasi. Mendingan, ayo dingin. Ayo, berdiri sama-sama. Berdiri Kak, kok saya diri. kalau sebutan enggak Iya, Duna Jauropa hidup nih. kalau saya sebutan. Iya. Oh iya. Boleh ganti gaya duduk nggak Kak? Boleh. Bebas ya kali ini senyamannya. Iya, boleh banget Kak. Iya. Salto Kak, boleh. Bukaan kok. Boleh kalau untuk. Dari tadi ini duduknya.
Oh ya udah tuh dilemaskan dulu. Nanti dipotong. Kakaknya. Oh iya. Kan ya, ayo ikutin saya. Ayo, Satu. biar menegangkan. 2, Biar kalian tidak tegang-tegang banget dalam menjalankan ini. 3. Ayo, Udah kan saya udah. udah. Masa udah. belum kak, masih beneran nih Matu. Oh, masih Jangan sebutan. pegang kak. Jangan. Kakak nggak megang Iya, kok, tenang awas. aja. Iya. Tuh, saya mah emang gampang kak kakinya semutan. Ah iya. Gampang capek kalau lari juga. Ya Allah, berarti saya hari ngapain kalau gitu? Jalan. Jalan. Kalau jalan jauh Jalan saya itu. nggak capek kak. Tapi kalau lari capek. Berarti kamu siap ya jalan ke depan gerbang kampus? Ih, saya juga. sampai ke kampusnya. Ih, kalau dengan kesabaran mah saya bisa. Tapi kalau dengan kesabaran, Oh, kesabaran kamu setipis tisu ya? enggak, saya sabar dalam menghadapi masalah kak. Udah pada belum? Udah kak, udah. Udah gak kesemutan. Nah, lanjut. Jangan lama-lama kali. Nah, udah pada renggang kan? Kaki-kakinya, otot-ototnya udah pada nggak ngantuk juga kan? Tuh, kakak nih Spesial ototnya itu. udah belum? Sujud Sujud musola. sahwi jalan. Kan sudah waktunya sholat tadi jam Oh, udah 1, udah lewat kan? Sekarang waktunya bimbingan kelompok dulu ya. Lanjut kak ke topik kak. Nah, Oh, udah topik yang saya sampaikan dulu sudah selesai. Kalian ada yang mau menyimpulkan tidak? Apa itu quarter life crisis atau kejenuhan? Atau dengan putus asa? Oh gini, Simpulannya? Ya, apa ya kakak minta? jangan perbanyak bengong. Apa bahasa Inggrisnya tadi? Itu Quarter- iya, quarter life Quarter life crisis. ya. Jangan Quarter terlalu life crisis. quarter. Itu termasuknya saran gak sih kak? Iya, kan maksudnya Kesimpulan. sayanya salah nanti kan kayak kakak gitu loh. Iya, apa ya? Gitu. Ya maaf kak, silakan lanjutin kak. Nggak jadi actingnya. Kak, gimana kamu kak? Kau lanjut kok. Lanjutin dulu dong Lanjut, kak, Kak, biar lanjut. selesai. Dan Nah, kayak Kan saya mah aktor jangan gitu ya. setengah-setengah dalam menyampaikan. Udah saya aja deh kak. Ya, ya, Udah. boleh. Kakak Iya. Febri. Kalau menurut saya ya kayak kejenuhan itu adalah keputusasaan seseorang gitu, dimana orang itu mengalami di titik terendahnya gitu kak dalam permasalahan gitu. Ada juga yang berdampak sampai ke ingin bunuh diri seperti itu ya. Dan juga seseorang itu yang memiliki ekspektasi tinggi tapi tidak tercapai dengan apa yang diekspektasikan seperti itu kamu kan. Oh, berarti seperti itu ya. Berarti untuk mengutamakan kejenuhan itu pasti ada dampak positifnya juga kan, walaupun negatifnya ini. Nah, saya simpulkan lagi bahwa quarter life crisis itu kan masa kejenuhan saat kita menghadapi kebimbangan dalam pemilihan kehidupan, karena kan hidup itu memilih, punya dua pilihan kan, untuk meneruskan ataupun memutuskan ya, Mematikan. meneruskan atau meneruskan atau memutuskan kan. Iya. Nah, kalian itu harus tetap untuk memilih untuk meneruskan hidup dong. Kan kita kan belum tahu ini jadi apa, tapi jadi apa? Terus Kak, terus Kita kan belum tahu ya jadi apa, jadi Iya. kita harus kayak positif iya, aja, positif aja, positif jalanin aja. aja. Terus dalam quarter life crisis itu sebenarnya ada dampak positifnya juga loh. Apa sih tuh? dampak positifnya? Ada yang tahu nggak guys? Kakak aja dari kakaknya. Nah, dampak positifnya itu untuk mengintrospeksi diri. Sejauh ini sudah sampai mana? Sejauh ini sudah goals mana yang sudah dicapai, dan sejauh ini mau kemana lagi, apa mengembangkan hobi ataupun potensi yang kalian miliki. Nah, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya emang menyebabkan overthinking, terus sampai ada yang putus asa, banyak deh, sampai pembunuhan segala itu. Bisa pembunuhan kak ya? Bisa, Jangan ya, Gal ya. karena kan itu putus asa, nggak ada harapan lagi kan, dia bingung. Nah, Ini tanya, apa? ada nggak sih contohnya yang kejenuhan itu sampai bunuh diri? Ada. Apa tuh? Jadi dia tuh jenuh kan, dalam misalkan dia punya hobi, Dalam realita ada tuh kak? ada, dia kan mempunyai, saya contohkan ya, dia misalkan ada salah satu contoh, dia mempunyai hobi, tapi sebenarnya hobi ini dia sudah menghasilkan, udah seperti ada uangnya gitu ya, sudah berpenghasilan hobi yang ininya,
tapi dia sewaktu-waktu kayak apa ya, burn out gitu tuh, kayak stres. Kok gue kerjainnya gini-gini aja, kok yang gue lakuin hobi gue ini aja, hidup gue kok kayak gini-gini aja. Terus sampai dia nggak ada putusan lagi, terus dia putus asa, dia langsung udah mengakhiri hidup aja. Karena menurut dia ya, untuk mengakhiri hidup dia itu bakal ada kehidupan lebih baik lagi. Dia berpikir seperti itu contohnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke. Sebelum kakak tutup, ada saran dan kritikan untuk bimbingan kelompok kali ini? Aku Kak, Iya, kenapa? tempatnya aja sih kurang efektif gak sih, kondusif gitu. Oh, kurang Banyak lebih. suara dangdutan soalnya. Iya, semakin sore Lebih striker, semakin lebih ada dangdutan ya. Terus Makin ada sore semakin rame ya, Kak. iya, benar. Karena kan besoknya juga udah mau puasa ya. Oh, gitu. iya. Munggah Kita- gak sih? Iya, habis sekarang munggah. Oh, iya, Makanya betul. rame. Oh, iya. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan saran dan pendapatnya? Kritikan. Bagaimana? Sama ini tadi Apa? pas ice breaking, Kenapa es breakingnya? Kakak Wilda nggak pakai kaos kaki, sonjor aja. Itu. Sopan nggak adab. Benerin. Kenapa Saya saya? sebutan refleks. Oh, refleksnya jadi Refleks kayak kaos kaki, kan? mah. Gimana? Begitu refleksnya. Iya, refleks. Iya. Langsung gitu. Yang ada di depan mata saya ituin. Wih, sopan amat. Refleksnya bunuh orang. Enggak, Kak, bukan pembunuhan ya. Enggak bawa pisau ya. Bukan. Bukan. Itu kan Ini masih tindak mutan. kriminal. Iya. Saya emang nggak pernah kriminal. Oh. Iya. Percaya. Nah, kalau kriminal di penjara. Oke, terima kasih saran dan kritiknya dari kalian. Dan apa ya, kalian sudah hebat untuk mengeluarkan pendapat. Kalian mengeluarkan pendapat itu sangat penting dan berharga bagi saya. Oke, terima kasih ya. Kak, Kenapa? Ini kita sekali doang. Oh, enggak. Di dalam bimbingan kelompok itu bisa dilakukan berkali-kali. Nah, kalian mau berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam pertemuan? Ada yang ingin saran? Kakak, Iya. bulan sekali. Sebulan sekali. Kenapa gitu? Pelit Kalau waktu kakak amat boleh sih. tahu? Iya, Kakak Sibuk ya? Sibuk, iya benar. Oh, banyak sekali ya Saya kegiatannya. sibuk. Saya kerja soalnya, Kak. Oh, kalau dari Part kakak time kita gitu. Iya, part-time, part-time, sam- kuliah sama kerja Kak. Ya saya. Allah, Sebulan masya dua Allah, kali aja, hebat Kak, sekali. 2 kali. Oh, sebulan 2 kali, oke. Kalau terus ada yang ingin? Ngikut aja Kak, gimana baik. Oh, kalau Gimana kakak waktunya? Febri Kalau saya mah ya menyesuaikan aja lah. menyesuaikan. Oke, biasanya kalau kita menyesuaikan, ntar saya kabari lagi melalui apa ya, WhatsApp ataupun teman-teman kalian ya. Ntar tolong sampaikan juga. Nah, biasanya kalian kosong hari apa sih? Untuk hari Saya weekend Sabtu kosong, Kak. Sabtu kosong. Nggak untuk mengerjakan tugas kan waktunya? Enggak, Kak. Kalau kalian Boleh. Jumat, Kak. Iya, saya Sabtu aja deh, Kak. Sabtu. Saya mah sekolah geng enggak jadi kosong aja. Banyak sekali ya waktu luangnya ya. Banyak sekali waktu luang. Kira mah abis ikut acara ini dapat uang, syukur-syukur gitu. Makanya saya semangat. Oh, ini mah beda di luar konteks satu saya. Jualnya ini kan bimbingan kelompok kan suatu layanan BK, bukan ada duitnya gitu. Oke. Jadi untuk pertemuannya saya tetapkan 2 kali dalam sebulan di hari Sabtu. Nanti saya sampaikan ke teman kalian ya. Baik, Oke, Kak. terima kasih atas waktunya, terima kasih atas keluarkan pendapatnya. Saya harap kalian lebih semangat dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Dah, saya tutup bimbingan kelompok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi